Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Ali Studio. Kali ini kita berkesempatan buat nyobain Oppo Reno 8T 5G. Untuk harganya sendiri, Reno 8T 5G untuk varian 8/128GB ya. Ponsel ini dijual dengan harga 6 juta kurang Rp1.000 atau kurang Rp10.000. Ya, kita bulatin aja ke 6 juta. Sedangkan untuk varian 8/256GB, ponsel ini dibanderol dengan harga 6,4 jutaan rupiah. Nah, langsung aja kita mulai untuk reviewnya. Untuk bagian desain, ponsel ini emang kelihatan mewah dibanding dengan Reno series lainnya ataupun Reno 8T sebelumnya. Ya jelas lah, harganya aja selisihnya ada 1 juta lebih. Untuk backdoornya sendiri menurut saya kurang solid karena di bagian samping kamera nih masih kerasa kayak ada yang geter-geter gitu, masih kerasa kopong. Cuman di bagian samping kamera aja yang kerasa kopong dan kayak ada pernya gitu, kayak ada terternya gitu, pasti itu namanya. Nah, untuk bodi bagian samping kanan ataupun bodi bagian samping kiri ini sudah menggunakan bodi yang terasa melengkung, jadi enak di genggaman tangan. Selain itu, ponsel ini juga tipis dan juga ringan di tangan, jadi nyaman banget buat kita genggam. Selanjutnya untuk desain kamera, ponsel ini terbilang cukup kelihatan keren ya. Ini sedikit berbeda kalau kita bandingin dengan Reno 8T yang udah pernah kita review sebelumnya. Karena untuk bagian kamera atau lubang kameranya ini terasa lebih gede. Kemudian ada housing kameranya juga. Selain itu di bagian sini ada keterangan 108 megapiksel portrait kamera. Kalau nggak salah ini ponsel Reno 8T 5G, jadi ponsel pertama dari Oppo Reno yang udah pakai resolusi hingga 108 megapiksel. Bahkan untuk ponsel pertama dari semua segmen Oppo nih ya, kalau nggak salah ini. Kalau salah ya diingetin aja. Lalu di bagian bodi kanan di sini terdapat satu buah tombol power. Di bagian atas terdapat satu buah lubang noise cancelling dan juga lubang speaker. Sedangkan di bagian samping kiri terdapat dua buah tombol volume dan di bagian bawah di sini terdapat satu buah lubang SIM tray yang masih bisa menampung 2 slot SIM atau 1 slot kartu memori eksternal. Lebih tepatnya pakai sistem hybrid. Selanjutnya ada untuk lubang mikrofon, port USB Type-C dan satu buah lubang speaker. Sedangkan untuk bagian depan, ponsel ini udah kelihatan mewah banget kalau kita bandingin dengan Reno 8T 4G. Atau bisa kita bilang kalau kita bandingin dengan Reno series lainnya. Karena ponsel ini udah pakai panel melengkung atau layar curved dengan panel AMOLED. Memang untuk lengkungnya nggak terlalu kelihatan banget sih, nggak terlalu ekstrim. Karena cuman 2,5D. Apalagi untuk bagian bezelnya di berbagai sisi udah kelihatan tipis. Cuman di bagian bawah ini masih terasa sedikit tebel ya, nggak setipis di bagian samping kanan ataupun samping kiri. Lalu untuk desain layar juga udah pakai tampilan layar Neo Display. Kalau biasanya kan Reno series itu pakai tampilan layar pancel atau lubang selfie yang ada di bagian pojok. Nah sekarang ini udah pakai tampilan layar Neo Display. Lanjut kita lihat untuk bagian sistem pengoperasiannya tentang ponsel. Ponsel ini punya penyimpanan 128GB untuk yang kita review. Dan tadi udah saya bilangin ya, ada juga varian 256GB. Untuk prosesornya pakai Qualcomm Snapdragon 695 5G octa-core dengan kapasitas baterai 4500 mAh serta punya layar seluas 6,7 in. Dan ini pakai RAM sebesar 8GB dan bisa kita tambahin lagi dengan RAM virtual hingga 8GB. Tentunya diambil dari memori internal ya. Untuk kameranya, ponsel ini pakai resolusi 32 megapiksel untuk swafoto, kamera belakang 108 megapiksel untuk kamera utama, 2 megapiksel untuk kamera mikroskop, dan 2 megapiksel untuk kamera depth sensor. Sedangkan untuk pengoperasiannya, ponsel ini berjalan menggunakan Android 13 dengan patch keamanan 5 Februari kemarin. Selanjutnya untuk fitur lain atau fitur tambahan, biasanya kan ada fitur-fitur menarik tuh. Kita cek terlebih dahulu. Di sini ada gestur atau gerakan, gestur dan gerakan. Gestur gerakan udara ini bisa kalian aktifin untuk menjawab ataupun menolak telepon. Bisa juga untuk gelar ke atas bawah, tapi untuk 3 aplikasi aja yang support ya, Facebook, TikTok, dan juga YouTube. Atau bisa juga untuk putar atau jeda video. Ini bisa kalian aktifin. Contohnya seperti ini. Kita buka YouTube, kita praktekin ya. Nah, ini tanpa kita sentuh, jadi hanya menggunakan gestur atau gerakan dari udara aja. Untuk kualitas warnanya sih menurut saya pribadi ini bagus banget untuk panelnya yang udah dipakai. Audionya mantap karena udah pakai dual speaker stereo.
dan punya opsi untuk volume ultra nyampe 200%. Ini keren banget untuk kualitas suaranya, nggak seperti Reno series lain ya, kecuali untuk Reno 8T 5G atau Reno 8T versi 4G yang udah kita bahas kemarin ya. Ini beneran mantap banget untuk kualitas suaranya. Untuk berguliran juga ini ponsel udah mulus banget ya. Karena untuk layarnya ponsel ini udah punya refresh rate tinggi hingga 120 Hz. Mantap banget. Kalian juga bisa memilih untuk opsi standar ataupun opsi tinggi. Jadi cuman tersedia 2 opsi ya. 120 Hz lalu turunnya langsung ke 60 Hz, gak ada 90 Hz. Selanjutnya ponsel ini tentu sudah memiliki fitur NFC. Untuk keamanannya sendiri, ponsel ini memiliki kata sandi layar, face unlock, dan juga sensor sidik jari under display. Untuk skor Antutunya nyampe berapa nih? Nah, dari Qualcomm Snapdragon 695 bisa mendapatkan skor nyampe 381 ribuan poin. Ini udah kelihatan bagus ya. Ya meskipun kalau kita lihat dari harganya, skor segini tuh kecil banget kalau kita bandingin dengan kompetitor atau ponsel lain yang ada di luar sana. Lalu di bagian fotografi, ponsel ini punya berbagai menu nih. Untuk urusan kameranya tadi udah kita bahas ya, 108 megapiksel untuk kamera utama, 2 megapiksel untuk kamera depth sensor, dan 2 megapiksel untuk kamera mikroskop. Nah ini untuk perekaman videonya ada pilihan 1080 30 fps dan 720 30 fps. Ada juga opsi untuk perekaman video malam nih guys. Untuk opsi fotografinya, ini ada opsi dari Google Lens. Kemudian filter-filternya masih ada semua. Di bagian potret nih yang saya suka, potret kilauan cahaya. Ini masih banyak ya efek-efek atau filter yang dimiliki. Selanjutnya di bagian menu lanjutan, ponsel ini masih memiliki beberapa fitur tambahan. Misalnya video tampilan, video panorama, slow motion, mikroskop, stiker, dan pemindai teks. Sedangkan untuk kamera depan masih ada nggak nih? Nah ini masih ada ya, potret kilauan bokeh. Nah kita coba. Seperti apa hasilnya? Ya, mantap nih. Lampunya makin kelihatan jelas. Untuk fotografinya di sini untuk videografi maksudnya sama di 1080 dan juga 720. Ini belum ada untuk fitur stabilisasi video, tapi untuk perekaman videonya menurut saya udah enak banget nih, nggak ada fitur penyetabil video ya. Tapi untuk kualitas videonya menurut saya udah bagus dan di luar ekspektasi saya waktu cuman bahas dari spesifikasinya aja. Lebih tepatnya belum hands on seperti ini. Tes perekaman video dari Reno 8T 5G dan resolusi 1080 30 fps. Ini nggak ada fitur penyetabil video ya. Kita coba buat jalan. Terlihat stabil banget kalau di sini nih. Padahal nggak ada nggak pakai penyetabil video, nggak pakai gimbal ataupun yang lainnya ya. Kita juga waktu lihat di GSM Arena nggak ada gyro EIS-nya. Oke, mantap ternyata videonya. Kalau ini perekaman 720 30 fps. Stabil juga sih. Nggak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Mantap. Perekaman videonya di 720p untuk Reno 8T 5G. Hasilnya menurut saya bagus sih. Kalau ini 1080 30 fps. Mantap. Stabil dan juga bagus gambarnya. Jadi untuk kesimpulan dari Oppo Reno 8T 5G, menurut saya banyak banget ya peningkatan kalau kita bandingin dengan pendahulunya. Cuman kalau kita lihat untuk ponsel harga 6 juta rupiah atau 6 juta lebih, di segmen performa ponsel ini memang masih kurang. Tapi di berbagai segi ponsel ini tentunya bisa banget buat kita andelin. Buat kerja, buat multitasking, buat browsing-browsing, ponsel ini masih terbilang worth it untuk buat kalian beli. Tapi dengan catatan, buat kalian para gamers atau pencinta performa, tentu ponsel ini kurang worth it dengan performa yang dimiliki oleh Oppo Reno 8T 5G. Kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana nih? Dengan kualitas performa, videografi, ataupun desain yang diusung oleh Oppo Reno 8T ini. Dan buat kalian yang udah pakai atau pernah nyobain Reno 8T 5G,
Hal yang paling kalian keluhkan itu ada di bagian apa? Coba tulis aja di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.